Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit materi Bapak Ibu di dalam konsep Intan Sari. Tidak kelihatan sebentar. Oke, bisa? Baik. Intan Sari itu singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Kita seringkali berpikir Bapak Ibu bahwa bisnis itu harus di kota, bukan. Goal kami mulai dari akar rumput yaitu di dalam desa. Kenapa kok di desa goal kita? Yang pertama, penduduk desa aja rata-rata Bapak Ibu di kisaran 2.000 hingga 3.000. Kalau seandainya kita tarik jadi kakak, ini dibagi 4 berarti anggap aja 500 kakak. Kepala keluarga. Saya mau tanya Bapak Ibu, setiap keluarga belanja atau tidak kira-kira? Pasti. Yang unik sistem perdagangan ini adalah dari barang ini dari desa dipiring ke kota, dari kota dikirim ke desa, betul atau tidak? Kenapa kok terjadi itu? Karena sistem yang ada. Nah, kenapa kita berharap Bapak Ibu kita membangun dari desa? Goal kami, cita-cita kami. Di desa-desa ini muncul pengusaha-pengusaha sukses yang bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya. Saya kasih contoh, seandainya nih setiap keluarga 1 bulan anggap aja belanja itu 1 juta cukup ya. Minimal untuk hidup, cukup kan tidak kira-kira? Minimal cukuplah 1 juta. Berarti sebenarnya di desa itu ada uang 500 juta Pak, per bulan. Minimal. Itu minimal. Belanja apa sih mereka? Nomor 1, beras. Nomor 2, sayur. Nomor 3, lauk pauk ya ikan, telur, ayam. Daging mungkin kadang-kadang. Ini adalah kebutuhan wajib di desa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di dalam konsep Intan Sari, ini adalah pasar terbesar. Masalahnya hari ini cuma berkata begini, loh Pak mereka itu kan sudah punya pedagangnya masing-masing. Karena Bapak Ibu belum mulai. Kenapa kita membuat konsep dari 1.005? 1.005 itu mulainya cukup untuk 1 RT. Seandainya saya hitungkan desa, Bapak Ibu ya. Beras 1 keluarga itu paling enggak butuh 30 kilo lah per bulan. Sayur itu anggap aja belanja sayur per minggu 100.000 lah. Enggak banyak-banyak, 100.000 itu 1 minggu itu kan cukup lah untuk 1 minggu ya. Berarti 1 bulan itu bisa habis 400.000 itu beraneka ragam macam. Kalau dihitung kilo 1 bulan berarti anggap aja sekitar 5 kilo atau maksimal 10 kilo macam sayur. Ikan seandainya per bulan cuma habis 4 kilo. Telur 1 bulan habis 4 kilo. Ayam 1 bulan habis 4 kilo seandainya. Jadi makan ayam 1 minggu sekali, makan telur seminggu sekali. Kalau kita hitung total seperti ini, kelihatannya sepele. Tapi kalau ini dikalikan dengan jumlah kakak yang ada, ngeri Bapak Ibu. Kali 500. Ini kalau dikalikan 500 ini 15 ton. Nah, sebenarnya semua kebutuhan desa ini bisa dipenuhi oleh desa kita masing-masing. Saya berharap satu kepada Bapak Ibu semuanya,
Bapak Ibu di sini menjadi pionirnya. Mulailah dari 1005. Kita tidak mungkin Pak bisa tanam semuanya. Kita tidak mungkin bisa pelihara ayam semuanya. Saya hitungkan lagi. Ayam 4 ekor lah, bukan 4 kilo. 1 bulan itu. Anggap aja 1 ekor 1 kilo. 1 kilo, 1 minggu 1 kilo itu wajar atau tidak untuk satu keluarga? 1 kali makan kan? 1 hari kan? Berarti makan ayam 4 kali kan berarti seminggu sekali kan? Kadang lebih ya Pak? Kadang kan lebih kan? Nah, seandainya nih kita hitungkan sama-sama, telur 4 kilo itu berarti 1 bulan itu 1 hari cuma 2 telur lah. Berarti kalau 4 orang berarti yang makan telur cuma 2, yang 2 tidak makan kok. Kan betul begitu aja toh. Nah, kita hitungkan seandainya ini 40 butir gitu ya, kita buat butiran, ikan 4 kilo. Ini kali 500, ini ketemu 2 ton. Ini kalau kali 500 berarti ketemu 20 ditambah 0,3, 20.000. Ini kalau kali 500 ketemu 2.000. Di dalam konsep saya menjadi miliarder dengan modal ayam 10 ekor 3 tahun itu cuma punya induk 1000. Punya induk 1000 itu banyak atau sedikit? Kelihatannya banyak. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau cara tradisional 1000 itu cuma kali 36 ketemu 36.000. Dibagi 2 ketemu 18.000. 18.000 per tahun. Kalau dibagi dengan 12 ketemu 1.500. Ini cara tradisional. Kalau dengan ini untuk memenuhi satu desa lo tidak cukup. Artinya begini, seandainya Bapak Ibu sampai di level tertinggi di dalam konsep saya menjadi miliarder, sampai punya induk ayam 1000, minta maaf, itu hanya untuk memenuhi satu desa. Paham maksud saya di sini? Sudah miliarder ya Pak? Sudah miliarder Pak. Jadi miliarder itu bukan harus sampai ke kota, bukan. Cukup di desa kita. Pertanyaannya tersulit kan satu, tetangga kita kan tidak akan percaya ke kita, cuma itu aja kan. Tidak mau beli ke kita, betul atau tidak? Masalah terbesar karena kita tidak dipercaya Bapak Ibu. Karena apa? Tahu kita siapa. Ayo kita berubah sama-sama. Ayo kita berubah sama-sama. Buat yang terbaik. Jual yang murah. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu jualnya di desa masing-masing, perlu transport atau tidak? Ya perlu kecil sekali. Lebih enak mana? Coba bayangkan ya. Surabaya, Magelang ini pusatnya sayur Pak. Bapak tahu enggak? Wortelnya dari mana? Brastagi. Dari Medan, betul ya Mas ya? Surabaya itu kontainer Pak, dari Medan. Terus seandainya kontainer ke sana itu 1 kilonya 1.000 ongkosnya. Terus seandainya Bapak Ibu buat sendiri dengan harga 1.000 pun, petani lo untung. Berarti dia bisa kirim enggak ke sini? Enggak bisa. Nah, yang kita mau apa sih Bapak Ibu? Begini loh, kita bekerja, punya penghasilan yang pasti. Tapi penghasilan itu bukan untuk hidup kita. Ada satu statement saya, kerja kita, minta maaf, itu belum tentu rezeki kita. Saya ulangi, kerja kita itu belum tentu rezeki kita. Saya tunjukkan secara fair, jujur. Mana yang dari Bluro kemarin ya? Oh ini Bapak, saya mau tanya jujur Pak. Saya mau tanya jujur, Bapak jawab jujur. Petani di sana, tanahnya berapa hektar Pak? Rata-rata. Tidak sampai sehektar Pak ya? Ya rata-rata paling setengah paling. Setengah hektar. Setahun berapa kali panen Pak? Sekali tumpang sari. Betul. Oh enggak, kalau padi sekali, betul. Terus nanti di Jagung, balik dami, padi lagi, tapi hasilnya sudah jelek. Oke.
Coba bayangkan Pak, kita nalar sama-sama. Punya tanah 1,5 hektar, ditanami padi, yang anggap aja 1 kali lah rata-rata berhasil gitu Pak ya. 1 kali berhasil, yang kedua itu kan kadang-kadang untung kadang rugi. Seandainya produksi bagus sampai 3 ton, berarti 21 juta. 21 juta dipotong 6 juta, berarti tinggal 15 juta. 15 juta dibagi setahun. Berarti 1 bulan cuman 1 juta lebih. Bisa bangun rumah kok Pak ya? Betul ya? Bisa nyekolahkan anak kan Pak? Sekarang malah ada peramikan. Coba bayangkan, uang dari mana? Takut dewe bro. Fair. Saya Bapak Ibu, kenapa saya buat statement kerja kita itu belum tentu jadi rezeki kita. Jadi rezeki tidak ditentukan dari kerja kita. Kebalik ya. Jadi kita menghasilkan sesuatu itu belum tentu rezeki kita. Tetapi yang saya lihat satu, saya datang ke desa-desa Bapak Ibu yang tidak punya pendapatan, bisa bangun rumah kok, bisa nguliahkan anak kok. Dari mana uangnya? Itulah rezeki. Fair, saya harus katakan fair. Saya ketemu banyak orang susah. Orang kelilit utang sampai bingung dan sebagainya. Dia sampai kepingin putus asa, saya bilang. Masih hidup kan? Masih Pak. Terus uangnya dari mana? Ya enggak tahu. Ya sudah jangan takut. Kalau didatangi debt collector ya bilang aja, saya masih belum punya uang, enggak usah janji, enggak usah bohong biar enggak tambah lari. Supaya bisa berpikir positif. Bilang aja nanti kalau saya punya uang saya bayar. Nah, sudah. Supaya bisa kerja. Saya punya teman Bapak Ibu, namanya Raja Hutang. Hobinya hutang. Seneng sekali dia hutang. Bahkan dia paling hebat satu. Slogannya hutangnya tambah lama tambah banyak. Tambah keren. Ketemu terakhir hutangnya ketemu saya. Waktu itu 75. Begitu sudah 75, proyeknya mangkrak semua, bingung. Ruko kan berapa tahun ini tidak jalan Bapak Ibu. Dia bangun hotel tidak jadi, bangun ruko tidak laku gitu. Sampai akhirnya dia punya siasat paling hebat saya akui. Rukonya disewakan ke bank semua. Dijaminkan di bank yang sama. Jadi kalau itu tidak bisa bayar, masa banknya ditulis ini mau dilelang. Saya pikir ini orang hebat. Saya ajari caranya, ayo kita bekerja. Sampai akhirnya terakhir sudah tinggal berapa lah, di bawah 10, sudah sedikit lah, sudah ringan. Kita seringkali Bapak Ibu bingung dengan semuanya itu. Tapi saya katakan, rezeki itu pemberian. Dan percayalah, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah kepingin lahir ke bumi? Ada enggak dulu? Saya dulu cita-cita saya kepingin lahir ke bumi Pak. Ada tidak? Orang tua kita pun tidak tahu. Kita lahir laki perempuan, kalau zaman dulu belum ada USG tidak tahu. Wajahnya kayak apa tidak tahu. Jadinya kayak apa tidak tahu. Jadi ini kunci dasar. Setiap manusia yang lahir ke bumi itu atas kehendak Tuhan. Termasuk paket jodoh, pati, rezeki. Itu termasuk paketnya. Jadi nomor 1, ayo kita lepaskan dulu ketakutan kita. Supaya kenapa? Coba bayangkan, ada orang takut dengan hidupnya. Sampai bingung, cari uang sedemikian rupa. Hasilnya apa? Saya ini ngobati orang sakit Bapak Ibu. Saya minta maaf ya. Orang kerjanya apa, sakitnya apa, matinya bagaimana itu sampai hafal. Bukan karena saya orang pintar. Karena ketemu pasien saya tanyai, dulu kerjanya apa. Ternyata apa yang kita kerjakan, itu dituntut pertanggungjawaban. Setuju enggak? Enak mana diberi kesempatan waktu hidup atau sudah mati? Karena itu di pertanian itu sebenarnya adalah spiritual yang terhebat.
Hukumnya kan sepele. Mumpung ada kesempatan, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Setuju atau tidak? Amalnya di mana? Bapak Ibu, di pertanian itu adalah ibadah. Jujur saya katakan ibadah. Desa Bapak Ibu. Bapak Ibu punya konsep, saya sesederhana mungkin. Hidup saya yang penting cukup. Saya dulu Bapak Ibu pernah punya hutang Bapak Ibu. 500.000 cicilan sepeda motor dulu pernah nunggak sampai 3 bulan Bapak Ibu. Pernah nunggak sampai 3 bulan. Parah atau tidak? Belum, Pak. Ini cuma 500.000. Malunya minta ampun. Itu malunya minta ampun. Karena itu mulai hari itu saya tidak mau hutang. Mulai hari itu saya tidak mau hutang. Sampai hari ini saya bebas hutang. Tujuannya apa? Ternyata goal kita itu hanya kata cukup. Saya minta tolong satu. Kalau cuma kepengen jadi kepala desa, terlalu ringan, tanpa modal. Bagaimana caranya? Buat langkah-langkahnya kemarin ya, dari limbah rumah tangga, buat keyhole garden, cari penghasilan dari pertanian. Terus yang kedua, buat sampai 1.500. Terus yang paling penting dari ketika kita melangkah, saya minta tolong sekali, bagikan ilmu. Ajarkan sebanyak-banyaknya orang. Kenapa kok begitu? Ketika Bapak Ibu bisa tolong orang, orang lain akan merasa diuntungkan dan berhasil. Pahalanya kan juga kita ikut menikmati, betul atau tidak? Itulah ilmu. Terus yang kita lakukan apa? Ini potensi tiap desa yang jaraknya cuma 1 kilo dari rumah kita. Artinya kita kerja di rumah pun, kepengen jadi raja terlalu mudah. Betul atau tidak, Pak? Ketika kita buat ayam kita tidak perlu sampai 1.000 dah. Kita punya ayam 100 saja sudah cukup untuk hidup tiap hari. Ada orang lain kepengen belajar, ayo kamu ternak ayam. Tidak punya modal. Bapak Ibu yang modali. Bagaimana caranya? Wong ayam itu netesnya tiap bulan Bapak Ibu ada. Nih tak kasih modal. Saya dulu juga modal cuma 10 ekor kok. Kalau Bapak Ibu punya santri, punya murid, modali dari yang kecil. Akhirnya dia juga dari berhasil. Kalau untuk membuat satu desa, paling tidak Bapak Ibu harus punya 12 sampai 20 murid di satu desa. Seandainya Bapak Ibu nanti, kalau mereka dapat rezeki, mereka ngasih Bapak Ibu senang. Tapi Bapak Ibu sudah lebih dari cukup di sini. Datangi anak-anaknya gitu, datangi santri-santrinya, sudah berhasil, puas atau tidak? Puas. Jadi minta maaf, tidak usah mikir terlalu besar sekali. Ngerjakan proyek yang kita lakukan Bapak Ibu, semua proyek yang kita ajarkan ini hanya untuk satu desa saja sudah miliaran. Gimana? Tidak usah sampai mana-mana. Tidak usah sampai mana-mana. Asalkan satu, ilmunya tolong betul-betul dilakukan. Kalau ilmunya tidak dilakukan, kosong ini. Jadi kalau kita katakan Intan Sari itu segini. Kalau Bapak Ibu seandainya nih punya bakat sampai menjadi pemimpin, punya leader, pemimpin dalam diri kita, bukan satu desa, satu kecamatan. Yang rata-rata 10 sampai 20 desa. Bapak Ibu tahu enggak omsetnya berapa per bulan? Minimal 1 sampai 2 M. Ayamnya buat sendiri, sayurnya pupuknya gratis, bibitnya bisa buat sendiri, kambingnya sendiri, ikannya sendiri, pakannya gratis. Di tingkat kecamatan adalah sudah miliarder per bulan, 1 M per bulan gitu. Mau atau tidak? Saya kasih cerita ndak enaknya. Saya buat supermarket Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, ketik di situ Intan Abatani. Intan Abatani. Intan Abatani itu singkatan dari integrasi pertanian, desa,
Intan Nabatani integrasi pertanian, aku bangga jadi petani. Itu tempat wisata yang kami bangun. Dulu ketika saya buat supermarket sayur pertama kali, tidak ada yang beli Bapak Ibu. Kita kelilingkan di desa-desa. Organik, harga murah. Tetapi ketika kita sudah berjalan, alhamdulillah semuanya mulai berubah. Dan cara satu-satunya kita harus beri contoh. Kalau yang tampil di situ gambarnya dinosaurus, Pak. Sapi, dinosaurus, kolam renang gitu kan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah buat begini, saya mau tanya, semua keluarga ini butuh rekreasi atau tidak? Sekarang namanya SD aja rekreasi, betul enggak? Tiap tahun, betul kan? Ajaran baru kemana begitu. Nah, buatlah tempat rekreasi. Tempat yang 1000 meter Bapak itu jadi tempat rekreasi kok. Kalau di tempat kami, dulu bayar berapa? 25.000 atau berapa Pak KB ya? Anak-anak ke Intan itu berapa? 25.000 ya? Atau 15.000? Kalau anak-anak TK, SD itu? Kalau prakteknya dia ini tentang tanaman itu cuma 7.500, pulangnya bawa pot. Ya. Kalau dapat makan itu berapa? Kalau dapat makan? Kan ya 15 sampai 25. 15 sampai 25. Jadi gini loh, anak-anak TK, anak-anak SD datang ke tempat kita, belajar nanam. Terus nanti pulangnya dibawa polybagnya, makan, terus renang gitu kan. Itu bayarnya 25.000. Kalau cuma praktek aja 7.500 ya. 7.500. Nah, Bapak Ibu, berapa sekolah satu kecamatan? Per desa ada, betul kan? Setelah per desa itu setiap tahun sekali mereka datang ke tempatnya Bapak Ibu. Ngasih uang sedikit deh, cuma 5.000 gitu aja. Tapi kalau seluruh desa, seluruh sekolah masuk, banyak atau tidak pendapatannya? Banyak. Belum praktek ayam. Kalau nanti praktek ayam bayar 15.000, pulang bawa anak-anak ayam. Praktek ayam ini maksudnya gimana? Ya ngasih praktek lihat ayam, ngasih makan, terus teorinya gitu loh Pak, anak-anak SD. Kalau ikan ya bawa ikan gitu Pak. Kalau sapi meres susu gitu. Bukan, kalau sapi meres susu bawa pulang susunya. Bapak Ibu, itu bisa dilakukan di tiap-tiap desa. Kelihatannya itu sepele loh. Tapi Bapak Ibu tahu enggak ya bagi anak-anak kita apa yang mereka tangkap? Hari ini ada enggak anak-anak kecil yang bercita-cita jadi petani? Enggak ada. Karena enggak ada contoh. Kenapa saya singkatkan tempat kami namanya Abatani? Aku bangga jadi petani. Saya kepengen ketika mereka ke sana itu, mereka bangga jadi petani. Makanya refnya kan gitu. Aku bangga jadi petani. Goal ini untuk siapa? Anak-anak ke depan. Anak-anak tidak mau jadi petani karena mereka melihat yang dilihat adalah buruh tani. Kalau yang mereka lihat petani itu adalah sistem, pertanian itu adalah usaha, pertanian itu adalah sesuatu yang bergerak, yang menghasilkan dan bisa dilihat dan mereka bangga. Insya Allah Bapak Ibu anak-anak kita akan bangga jadi petani. Jadi minimal satu terekam di pikiran anak-anak kita. Oh ternyata petani itu bukan yang nyangkul itu. Ternyata petani itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Paham maksud saya di sini? Kambing, saya kasih contoh. Teori saya kambing satu jadi 4.000. Orang selalu berkata begini, loh Pak pelihara kambing 100, 200 saja jualnya susah kok. Saya mau tanya Bapak Ibu. Orang jualan sate, yang satu hari habis 1 ekor itu banyak atau sedikit? Bukan banyaknya gini, artinya warung jualan 1 hari habis 1 ekor itu biasa atau enggak kira-kira? Biasa.
Kan tidak mewah toh dia toh. Artinya banyak enggak pedagang atau warung sate yang setiap hari habis 1 ekor? Banyak. Bapak Ibu tahu enggak? 1 hari 1 ekor itu Bapak Ibu perlu kambing berapa? Kelihatannya kan sepele toh 1 hari 1 gitu kan. Kalau 1 kali 30 itu sama dengan 30 Bapak Ibu. Kambing itu beranak 6 bulan lebih 7 bulan sekali deh. Ini berarti dikalikan 7. Berarti harus ada 210 induk Pak untuk bisa mensuplai 1 per hari. Jadi begini saja konsepnya. Cari warung, bilang ke dia, saya tak peliharakan kambing ya. Setiap hari tak kirimi 1 ekor. Tapi Bapak Ibu harus menyiapkan 210 ekor. Coba bayangkan. Kalau punya 210 ekor berarti gajinya berapa kalau setiap hari jualan 1 ekor? 1 juta. Orangnya bilangnya ke dia, saya dijual murah aja 1 juta saja. Orangnya mau lari atau tidak? Tidak akan lari. Ini kambingnya organik lagi. Dagingnya bisa harum. Senang atau tidak orangnya? Senang. Pembelinya juga senang. Dengan cara ini Bapak Ibu, sebenarnya potensi menjadi petani sangat menyenangkan. Orang kan selalu kepengen jual kambing mahal. Jangan, teori saya tidak boleh mahal, harus semurah mungkin. Apa kuncinya ketika Bapak Ibu bisa jual murah? Ketika Bapak Ibu jual yang murah, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Bisa ada tetangga yang ngelawan kira-kira? Tidak bisa. Ketika tidak ada yang bisa melawan, melihatnya Bapak Ibu sebagai apa? Pemimpin. Kalau cuma jadi kepala desa, tidak usah minta pilihan deh. Walaupun tidak usah punya stempelnya kepala desa. Nanti orang-orang tanyanya ke Bapak Ibu atau tidak? Pasti ke Bapak Ibu. Terus yang kedua, yang kita lakukan adalah sehat. Saya minta tolong lagi. Bapak Ibu nanti jadilah dukun-dukunnya pertanian. Tahu maksud saya begini loh. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan program ini, walaupun cuma 1.500 yang kecil itu, dan dilakukan dengan berhasil. Ketika tetangganya Bapak Ibu kira-kira tanam padi, tanam jagung, tanam tomat, lembok itu ada masalah enggak kira-kira? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Banyak sekali lihat Bapak Ibu berhasil, dia pasti datang. Tanya minimal. Setelah tanya dilatih, setelah tanya dilatih. Bapak Ibu akan punya murid banyak. 1 desa bisa jadi murid. Cara membuatnya bagaimana? Seandainya terserang hama dan sebagainya, sore-sore Bapak Ibu datangi sawahnya, datangi tanahnya, cari tanaman di sekelilingnya, diolah jadi set PT kemarin, suruh semprot lagi, pasti berhasil. Karena dari tanah itu. Orangnya lihat Bapak Ibu jadi apa kira-kira? Wah ini sakti. Paham atau tidak di sini? Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, semua akan ikut. Nanti termasuk masalah apa-apa pasti datangnya ke Bapak Ibu. Ditambah lagi kalau Bapak Ibu sudah naik level lagi nih. Bisa menjelaskan semua yang Bapak Ibu tanam. Oh ngobati sakit ini, ngobati sakit ini, ngobati sakit ini. Wah rumahnya tidak pernah sepi ini. Tambah masalah, betul ya. Nah, tapi saya mau katakan jujur, bukankah itu yang Bapak Ibu inginkan? Begini loh, ketika kita belum apa-apa, bukan siapa-siapa, kita kepengen punya ilmu sebanyak-banyaknya, betul atau tidak? Ketika ilmu ini kita aplikasikan, ketika kita lakukan, secara otomatis akan menimbulkan pertumbuhan. Jadi ternyata ketika kita semakin diberi banyak, diberi beban, tanggung jawab juga lebih banyak. Saya yakin Bapak Ibu ini semua adalah orang-orang pilihan. Kenapa kok begitu? Nomor 1, datang ke sini bayar. Nomor 2, dibuka sebentar sudah penuh. Betul kan? Terus yang ketiga, pekerjaan ini Bapak Ibu saya minta maaf, di luar sana ribuan orang yang sudah saya ajar.
Kalau Bapak Ibu kan datang ke tempat saya datangi dari ujung sana, dari Aceh Pak, sampai Papua, saya kelilingi. Bukan di kota saja, di kota, di desa. Saya cari anak-anak, minta maaf, pertama saya cari anak-anak miskin. Untuk saya latih. Saya berharap karena dia miskin, ketika kita beri kesempatan, dia bisa berhasil. Betul ya? Ternyata gagal. Akhirnya saya cari orang di hutan yang tidak sekolah, yang tidak terkontaminasi apa-apa. Di hutan, ya, bukan orang hutan loh ya. Orang yang tinggalnya betul-betul pelosok, yang tidak ada jalan kaki cuma satu, jalan setapak. Saya kumpulkan dari hutan-hutan itu. Saya berharap mereka kalau di kota mereka berhasil. Ketika di kota pertama cupu sekali, kuper sekali, tidak tahu apa-apa. Lihat handphone, akhirnya minta handphone. Lah kalau sudah pegang handphone kan asik, tambah tidak mau kerja Bapak Ibu. Kacau lagi, ya gagal lagi. Akhirnya terakhir saya minta anak-anaknya pejabat deh. Yang saya muridkan anak-anaknya bupati, anak-anaknya direktur bank, anak-anaknya orang kaya-kaya. Itu agak mending, agak berhasil. Setelah pinter, jadi apa kira-kira? Pegawai negeri lagi. Alhamdulillah. Akhirnya saya sampai katakan sudahlah, membangun pertanian itu impossible. Pusing Bapak Ibu. Ini Pak KB, muridnya Pak KB aja dari seluruh Indonesia ya Pak KB ya. Yang datang ke sekolah kita 17 negara Pak. Di dunia. Yang berhasil mereka. Kenapa mereka berhasil? Ongkosnya datang aja kan mahal. Karena niat. Karena itu Pak Bambang sudah Pak, enggak apa-apa. Kita buat pelatihan berbayar, itu alasannya Pak Bambang. Karena itu saya yakin Bapak Ibu adalah orang terpilih. Ilmu Bapak Ibu tidak mungkin selesai 1-2 hari. Bapak Ibu nanti tetap dalam grup, ini grup A6, angkatan 6. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas, belum mengerti apapun, konsultasi di grup itu. Kita ada admin yang meng-cover semuanya, kalau enggak bisa pasti ke saya. Saya cuma minta satu, gitu loh. Saya minta tolong satu. Ilmu ini dilakukan, enggak usah besar dulu, dari desa saja. Setelah desa ini jadi, insya Allah kita akan bisa memberi dampak kepada yang lainnya. Ayo saya buka ruang pertanyaan sekarang, apa yang belum jelas dan belum dimengerti kira-kira? Mari Pak ya, sebentar Pak. Oke. Mic-nya tolong. Mari Pak. Didekatkan Pak mic-nya Pak. Oke, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Ada satu hal yang belum tersampaikan, yaitu saya sudah mempunyai kolam Pak. Iya. Nah, itu 2 buah cukup besar, yang kecil-kecil itu yang rencananya bisa untuk asola 5 kotak Pak ya. Alhamdulillah sampai di sini. Ini di Sumatera ini Pak, di Bengkulu itu karena belum dimanfaatkan untuk sapi airnya, ini selalu beberapa lama enggak digarap, apalagi sampai bertahun, tumbuh rumput di atas air itu Pak. Walaupun pertama bersih, dia tumbuh, kemarau pun lebih seger lagi. Lebih seger. Itu mohon manajemennya itu, apakah untuk ZPT, apakah nanti sapi airnya bisa makan atau bagaimana? Kan ada yang beberapa jenis itu keras Pak, seperti lidi baik, itu. Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau ada tumbuh-tumbuh yang kayak papirus ya, kayak papirus yang bulat-bulat tinggi-tinggi daunnya lebar itu harus dicabut Pak. Lah kalau seandainya Bapak nanti mau, tanaman itu untuk apa? Tanaman itu jadikan POC boleh, jadikan ZPT boleh, jadikan pupuk langsung boleh. Jadi begini Bapak Ibu, tanaman-tanaman air ya saya tunjukkan.
Pertama ada eceng gondok. Betul ya? Bapak Ibu tahu enggak eceng gondok itu pertumbuhannya cepat atau lambat? Setiap hari dia membelah sel. Berkembang terus. Tumbuhnya eceng gondok di mana? Bukan di atas airnya. Air apa? Air bersih atau air keruh? Air keruh. Eceng gondok ini adalah filter yang diciptakan untuk mengambil racun. Itu pembersih air. Tetapi kalau dia sudah terlalu banyak, dia menjadi hama. Kenapa dia menjadi hama? Karena pakai danau-danau tertentu, Bapak Ibu, ketika eceng gondoknya penuh sekali, dia akan menutupi ikan tidak bisa berkembang banyak di sana. Kalau sedikit dia bisa cukup, tapi kalau banyak dia tidak bisa. Kalau punya eceng gondok, manfaatnya untuk apa? Daunnya bisa untuk pakan bebek. Jadi untuk pakan ternak yang kakinya di air, selaput. Terus yang kedua bisa untuk pakan kambing. Nah, akarnya ini kan dia filter, penyerap, makan segala. Akarnya. Itu paling bagus berarti bisa tidak dipakai untuk pembenah tanah? Bisa. Nah, kalau seandainya ada eceng gondok, karena fungsinya sebagai filter, dia ngurai bakteri-bakteri jahat, gunakan sebagai pembenah tanah. Terus yang kedua, ada lagi kayak papirus. Papirus itu bentuknya kayak lidi itu. Kalau mau dijadikan kerajinan boleh, tapi kalau kolam itu dipakai untuk pelihara ikan, tolong dicabut, Pak. Dicabut bersih, jadikan lagi sebagai pupuk, Pak. Berarti kolamnya kolam tanah berarti, Pak ya. Air ngalir berarti ya. Baik. Kalau ada air mengalir seperti itu, Bapak bisa pelihara gurami atau nila. Boleh. Pasti bagus. Terus karena medianya sudah tanah, sekalian Bapak buatkan pupuknya. Bapak nanti bisa buatkan pupuk, ternaknya ada apa Pak kira-kira hari ini? Kalau punya ternak apa Pak? Kalau masih kosong Pak, belum ada yang Bukan, punya ternak apa di rumah? ayam. Ayam, oke, enggak apa-apa. Kalau seandainya Bapak pakai pupuk ayam, ngolahnya beda dengan pupuk tadi Pak untuk ikan. Kalau ayam ini, Bapak cuma masukkan dalam ember, kemudian kasih air cucian beras. Kasih air cucian beras, jadinya seperti bubur Pak ini Pak. Baunya minta ampun. Kalau Bapak nyentuh ini, sehari tidak hilang baunya. Terus nanti Pak, ini masukkan dalam karung. Bubur tadi. Bapak taruh di pojok-pojok. Tidak usah banyak, seandainya 100 meter persegi, cukup 2 atau 3 aja. 2-3 karung saja. Nah, terus yang kedua, ini nanti sebagai apa? Ini nanti sebagai sumber makanan fitoplankton. Jangan disebar. Cuman masukkan dalam karung, ditenggelamkan gitu aja. Itu beracun sih sebenarnya bagi ikan. Tapi kalau dia nanti sudah terurai cukup lama, gasnya dia akan membuat fitoplankton tumbuh subur. Nah, tugas Bapak setiap minggu sekali, Bapak kan punya apa untuk pembenah tanah nih. Bapak siram pembenah tanah setiap minggu. 100 meter persegi Bapak kasih, anggap aja 100 mili Pak. 100 mili campur air 1 liter, taburkan. Maka di kolam ini akan menjadi sangat subur. Nah, ketika di sini sangat subur, munculnya nanti fitoplankton di sini, Pak. Nah, inilah yang jadi makanan ikan. Nanti kalau Bapak sudah berhasil, nanti sampai ngamatinya, pernah tahu matanya ikan? Ngadapnya kemana? Enggak, kanan kiri itu tempatnya. Menghadapnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Enggak pernah lihat Pak. Nanti kalau beli ikan, lihat matanya. Lirikannya kemana? Nah, kalau mata itu lirikannya ke atas, berarti dia diberi pakan dari atas. Tetapi kalau mata ini lirikannya adalah ke bawah, lurus begini saja, berarti dia makan dari bawah. Kalau kita ngecek ikan itu organik atau tidak di sini.
matanya hadap mana. Kalau organik pasti ke bawah, karena dia makan adalah bukan ke bawah kayak gitu Pak, ke bawahnya bukan ke bawah begini, tidak mungkin, lurus begini nih. Tapi kalau matanya menghadap ke atas, mata itu kayak keluar begini, karena dia mengejar makanan yang diberikan. Pelet dan sebagainya. Terus yang kedua, ketika kita beri asola dan sebagainya, ini akan jadi makanan ini. Tapi di bawah ini sudah penuh dengan makanan, asalkan ada 2 atau 3 karung tadi. Dan Bapak rajin ngasih pembenah tanah. Disiram aja, disiram. Kalau mau lebih sakti lagi, Pak, carikan kotoran kelelawar, guano. 1 timba kasih kotoran kelelawar 1 kilo. Tahu kelelawar? Makanannya apa? Buah, betul ya. Buah itu, enzim buah itu adalah penetral bau. Kolam kayak apa baunya, lele kayak apa baunya. Kasih pupuk yang dari Bapak tadi sama pembenah tanah, taruh situ. Setengah jam tidak bau. Itu hebatnya kotoran kelelawar. Campur air hujan deras tadi ya Pak? Iya, kotoran kelelawarnya betul. Terus makanan Pak, tolong disiapkan kayak kemarin ya. Komposisi terbagus kalau membuat pelet Bapak Ibu yang organik. 50% itu adalah singkong. 25% itu asola. 25% dedak padi. Ini untuk makan nila sama gurami. Gini, FCR-nya ikan itu bisa 4 ya, FCR-nya itu 4. Jadi untuk mencapai 1 kilo butuh pakan 4 kilo. Seandainya Bapak punya ikan 10.000 ekor, berarti siapkan pakan 4 ton. Ini tolong dijaga betul. 4 ton itu mau habis kapan? Kalau air mengalir, ikan jauh lebih cepat besar. Karena suplai oksigen cukup. Tapi kalau air tidak mengalir, Bapak Ibu, makanannya jangan terlalu banyak ya, biar tidak terlalu numpuk di bawah. Harus ganti air. Bisa dipahami Bapak? Mari Pak. Boleh. Kalau kolam terpal begini Pak. Saya kemarin percobaan untuk faname ya, udang ya. Udang itu di kolam terpal. Saya buat udang tanpa beli pakan, Pak. Di dasar saya beri tahu rumen, usinya kotoran sapi. Itu pertama saya kasih rumen dulu. Untuk 1000 meter saya kasih 30 karung. Untuk tambak 1000 meter. Saya kasih 30 karung. Dari rumen yang ada saya kasih kotoran kelelawar 2 karung, saya biarkan 2 minggu. Setelah biar 2 minggu air saya masukkan, baru benih saya taruh. 2 bulan sudah size 50 Pak. Sudah besar-besar, segini lebih besar lagi. Sebesar korek. Tanpa pakan. Apanya? Cuma direndemin enggak gede. Iya, makanannya apa kira-kira dia? Bukan makan fitoplankton saja, Pak. Kan tadi sudah saya kasih rumen sapi. Rumen sapi itu isinya apa? Rumput kan? Rumput-rumput kan jadi pupuk kan? Jadi busuk kan? Itu jadi mengeluarkan makanan. Nah, inilah cara pelihara ikan tanpa beli pakan. Nanti tenang saja Bapak Ibu, bulan depan materi ini keluar semua. Khusus enggak Januari akhir kan sudah keluar nanti. Mari, ada yang tanya lagi kira-kira? Mari Mas, ya. Mari ke belakang Mas, pegang mic Mas. 30/1000 meter. Besok rumusnya Mas, tenang aja, enggak usah dicatat, nanti sebentar lagi kita tunjukkan teori ngitungnya. Ayo mari Mas, oke.
Selamat siang Pak Bayu. Iya, Mak. Ini saya mau ada yang saya tanyakan tentang pohon durian Pak. Iya. Itu manajemennya bagaimana Pak dari awal pembenahan? Baik. Mulai dari tanam atau? Nggih. Baik, saya tunjuk. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Pohon durian Bapak Ibu. Semua pohon tahunan yang harus kita siapkan pertama kan buat lubang nih. Lubang itu tujuannya adalah untuk tempat tanam. Supaya tanah di sini ini baik, kita sterilkan. Sterilkannya paling aman dengan apa? Dengan abu. Atau arang sekam ya, plus garam. Perbandingannya 5:1. Abu bakar. Bata boleh, terserah kayu boleh. 5 kilo abu, 1 kilo garam. Untuk satu lubang, untuk durian, tolong dikasih 1 kilo. Ditaburi di bawahnya. Kedalamannya bisa 50 kali 30 boleh lah. 50 kali 50 juga boleh. Satu lubang 5 abu. 1 kilo berarti 5. 5 abu, 1 garam dicampur dulu, nanti diambil 1 kilo ditaruh di dalamnya. Berarti 1 kilo Per lubang. Terus yang kedua, 3 bulan awal ini kan kita butuh pertumbuhan cepat nih. Kasih pupuk yang urea tadi, yang kotoran ayam. Kot yang padat Pak, 1 kilo juga. Terus habis gitu semprot dengan pembenah tanah. Ya, dengan pembenah tanah. Nah sudah. Begitu tanaman ditanam, 1 bulan sekali kocor dengan urea cair. Urea cair. 1 pohon 1 liter dari percampuran 1:10 ya. Kalau yang pertama pakai urea cairnya itu 1 liter. Bukan urea cairnya, yang padatnya, yang sekem tadi. Iya, habis padat. Sudah tanam, setelah 1 minggu kan sudah mulai akar keluar nih, tumbuh. Baru dikocor dengan yang urea cairnya. Kocornya Urea cair, 1 liter per pohon. 1 liter tanpa campuran. Enggak, 1 liter urea campur 10 air, terus aplikasinya 1 liter. Campuran. Nah, terus tiap 3 bulan sekali, tolong dipupuk lagi dengan yang padat, yang urea tadi. 1/4 kilo. Per pohon. Nanti Pak, ini yang pengalaman yang ada. Itu pertumbuhannya itu setiap bulan bisa set gitu. Yang kita ada kebun nangka ya kemarin ya. Umur 6 bulan itu sudah segini. Sudah tinggi sekali. 1 liter per pohon Pak, kocoran. Iya betul. Nah ini tujuannya apa Bapak Ibu? Pembentukan akar dasar awal. Nah setelah tanaman berumur 1 tahun, kocornya tiap 3 bulan sekali boleh. Masih per bulan Pak. Sampai perakarannya bagus, daunnya biar melebar. Nah 1 tahun tiap 3 bulan sekali. Setelah nanti berusia 3 tahun ganti pupuk. Jadi pupuk yang kita berikan ganti pupuk yang horti. Kocorannya pakai horti sama 3 bulan sekali. Setelah 3 tahun. Nah kalau Bapak sudah lihat batangnya kurang lebih sebesar jempol kaki, kalau mau iseng-iseng dibuahkan boleh. Tapi maksimal 1 saja ya. Jangan banyak-banyak biar tidak mati pohonnya, kasihan. Buahkan 1. Iseng-iseng semprot dengan KCL-nya Bapak sama kocor dengan KCL. Begitu bunganya kan pasti banyak. Buang yang lain, sisakan 1, tolong ditahan supaya tidak patah. Karena kan pohon masih segini Pak. Nah, buah itu begini, itu kan sudah okulasi semua Pak. Okulasi 1 tahun Bapak buahkan juga bisa, tapi habis gitu kan mati tanamannya. Iya, tunggu dulu sampai siap dulu lah. Karena yang Bapak tanam kan bukan dari biji, yang gitu, paham ya maksud saya ya. Ini sudah siap buah sebenarnya. 3 tahun itu saya cuma bentukkan akar ini sudah kompak. Terus yang kedua, ukuran batang. Ukuran batang mempengaruhi, jangan segini dibuahkan, jangan sombong. Itu membunuh Pak.
Tunggu 3 tahun buahkan. Kemarin ini testimoni dari Malang kemarin. Ada bos kayu itu, dia kan buat KCL semua buat sendiri gitu. Dia sudah tanam 5 tahun tidak buah durian. Akhirnya dia gak putus asa, ini katanya salah benih atau gimana. Akhirnya semua dikocor dengan KCL. Semua buah dia senang sekali. Senangnya apa Bapak Ibu? Bukan KCL-nya apa? Dia bisa buat pupuk sendiri. Tanpa beli dan cocok dan berhasil gitu. Seandainya Bapak Ibu nanti deh coba ya, ketika sudah berhasil buat berhasil bisa diaplikasikan, semangat itu muncul. Yang Bapak Ibu pelajari di sini kan semua dasar nih. Harapan saya satu, saya tidak ngajari formula baku. Yang saya ajari dasarnya. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu nanti bisa praktek dan berhasil, saya berharap Bapak Ibu bisa lebih hebat dari saya. Itu goal saya di situ. Bisa dipahami Mas? Oke. Nanti kalau sudah usianya sudah besar nih, sudah 10 tahun ke atas, sudah buah rutin, sudah buah banyak. Kepengen dibuat buah sepanjang tahun, punya 20 pohon atau 30 pohon, buahnya dibuat gantian bisa Mas. Kasih terpal. Hujannya digeser. Oh ini hujan tuh bulan hujan. Iya dipayungi. Ya dipayungi terus buat selokan ya. Supaya air tidak masuk ke situ. Ya masuk sedikit lah. Kalau bisa lebarnya 10 meter menutupinya. Jadi akhirnya apa? Tanaman itu bisa dibuat itu bergeser buahnya. Sekarang Malaysia sudah melakukan itu. Malaysia itu di Musangking sekarang setiap hari selalu bisa panen. Caranya apa? Ya dikasih terpal. Bisa dipahami? Oke. Mari, ada yang tanya lagi kira-kira? Mari bapaknya dulu. Oke. Ya, oke. Oke, sudah nyala. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Saya mau bertanya tentang asap cair Pak. Iya, Karena baik. menghadapi musim hujan, apabila kita mau membuat perekat, tadi saya mendengar bisa juga dari sabun cair, sunlight, jelantah, ataupun lemak. Iya. Itu bagaimana teknisnya. Kemudian yang kedua, saya baru ingat juga di daerah saya itu sangat melimpah serai Pak. Serai itu kan. Tapi bukan serai wangi, serai yang untuk bumbu itu. Biasa. Nah, apakah itu juga ada manfaatnya? Terutama kalau saya dengar kemarin itu apa namanya yang mix itu ZPT mix ya? ZPT ya mix. Apakah itu bisa juga dicampurkan dengan ZPT mix, serai itu, dan terutama yang musim hujan ini Pak, kalau yang perekat. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Perekat Bapak Ibu terhebat, terbagus adalah asap cair. Kenapa kok asap cair itu terhebat? Pernah bakar sesuatu? Pernah kena asap? Nempel enggak baunya? Nempel. Asap cair itu konsep buatnya begini. Ini seandainya kita bakar nih. Di sini ada api. Api ini asapnya kita tampung di satu tempat, Pak. Kemudian kita salurkan kecil, kita belokkan. Nah, ini kita harus dinginkan. Kita harus kasih pendingin di sini supaya dia keluarnya nanti netes di sini. Destilasi ya. Destilasi. Jadi ditampung dulu, ini kasih drum, kasih pipa begini. Gini. Bisa. Terus habis gitu belokkan ke sini, ini kan tetap harus naik Pak, asap supaya dihisap oleh udara. Lah di jalan ini dikasih pendingin. Pendingin itu bisa dari karung ditutup gitu, dikasih air netes terus Pak. Bukan, nanti gini kan ini dikasih pendingin di sini, sehingga asapnya nanti jadi cair Pak di sini. Ini kasih lubang pembuangan ke sini, panennya nanti di sini. Nah nanti ini yang ke sini tetap ada yang keluar tapi sedikit. Semua usahakan kayu yang bergetah dan banyak asapnya. Asap cair itu kelebihan yang kedua selain jadi perekat. Dia adalah insek yang alami. Binatang mau mendekat ke tanaman Bapak Ibu tidak mau. Terus kalau untuk serai, lah seandainya serai Bapak bisa buat minyak juga boleh. Kalau serai biasa itu kan cuma dipakai bumbu biasanya.
Itu tanamannya kan paling mudah. Ya ditaruh aja kan sudah tumbuh. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Kalau itu dijadikan insek terbagus, minta tolong dikukus. Dikukus, terus habis gitu uapnya sama tampung seperti ini kayak disuling, Pak. Dan itu menjadi insektisida yang luar biasa. Semua tanaman yang berbau tidak disukai insek. Itu dibuat insek kalau serai. Serih, betul. Asap cair juga. Asap cair bisa, bukan asap cair Pak, disuling. Kalau disuling lebih banyak airnya. Kalau asap cair sedikit Pak. Betul. Asap cair ini jadi perekat. Kenapa kok perekat? Perekat itu semua minyak bisa jadi perekat. Jadi semua yang mengandung minyak jadi perekat. Tujuannya adalah zat aktif itu nempel di situ dan awet ketika hujan. Kenapa sih kok mesti berbahan minyak? Kalau minyak dan air kan tidak menyatu. Jadi kalau baju Bapak Ibu kasih minyak, nempel atau tidak? Kasih air, hilang tidak minyaknya? Masih meleset dulu. Nanti kalau baru dikasih deterjen baru hilang. Itu sama prinsipnya tentang konsep asap dan untuk perekat. Ada lagi? Kira-kira jelas Pak? Sebentar, mari Bapak dulu di belakang. Mak, di belakang Pak Y. Oke. Dinyalakan. Oke, sip. Terima kasih Bapak Bayu. Saya mohon petunjuk mengenai pembudidayaan pepaya. Baik, pepaya. Hanya itu aja mungkin. Terima kasih. Baik. Pepaya hampir sama dengan durian Pak ya. Jadi pertama buatkan lubang tanam. Kalau pepaya tidak sampai 50, tidak apa-apa, 30. Setiap lubang sama, berikan 1 kilo abu yang dicampur dengan garam. Kemudian tambah dengan yang kompos dari urea, kompos dari kotoran ayam tadi. Kemudian setelah itu, karena pepaya ini kan sudah panen di usia 4 bulan kan sudah mulai belajar bunga Pak. Jadi pupuknya tadi Bapak bisa pupuk yang urea, tapi bisa juga pupuk yang horti. 1 kilo per pohon. Tapi kocornya dari awal Pak, langsung sudah pakai pupuk cair yang horti. Kocornya sudah langsung pakai itu tiap bulan. Ya, setiap bulan nanti dikocor terus-menerus dengan pupuk horti. 1:10 sama 1 liter. Kalau kohe ayam kampung Pak? Kohe ayam kampung boleh Pak, tapi tetap lebih bagus kalau kohe ayam kampung saja harus ditambah kencing sapi sama kencing kambing. Kalau horti tadi kan begini Pak, horti itu ada sapi, ada kambing, ada ayam. Betul kan? Karena ada unsur NPK. Lah kalau tanamannya pepaya itu buahnya tidak sampai 1 tahun sudah panen Pak. Pepaya itu 8 bulan sudah panen. Lah, kepengennya pepayanya kan 1, enggak kepengen pepaya besar saja. Kalau ini dikasih kotoran ayam, nanti buahnya segini baru buah Pak, karena terlalu tinggi cepat. Bapak Ibu kepengen panennya jauh atau kepengen panen dekat-dekat aja? Jadi kalau bisa mulai dari awal kasih sapi dan kambing. Jadi batangnya nanti gemuk dari awal, buahnya dari bawah. Terus yang kedua, kepengen buahnya ndak ada rasanya atau manis? Manis. Yang membuat manis apa? Kambing. Kambing membuat manis. Jadi perbanyak, berarti pupuknya diperbanyak unsurnya apa? Kambing. Gampang kan? Pak, di Sumatera. Iya, mari. Saya sudah menanam kelapa di stok Pak. Iya. Hari ini sudah 3 bulan yang lalu lah. Kebocorannya pakai mana Pak? Umur berapa sekarang? 3. Boleh pakai urea dulu, nanti setelah batangnya sudah kokoh baru ganti yang horti ya. Tiap bulan dulu. Oleh ayam kampung sama dengan yang tadi Pak. Kalau Bapak pakai horti atau pakai yang apa? Sebentar. Enggak bisa begitu. Nah, untuk horti gitu ya. Tanaman bukan sayur. Untuk buah. Buah atau sayur, lombok, tomat itu buah. Nah, kalau untuk horti, Bapak tetap buat tadi itu kolam yang ada saringannya ini. Kohe baru pun boleh masuk sini, tapi saya minta tolong. Kalau tidak ada kotoran kambing bagaimana? Kasih sekem. Kalau tidak ada sekem lagi, ada apa? Kayu.
serbuk Grajen. Nah itu. Oke? Seminggu jadi ya Pak? 2 minggu. Nanti SOP-nya dibaca lagi. Mari Bapak, ya Bapak dulu. Mari Bapak. Terima kasih Pak Bayu. Moga tidak bosan saja. Enggak Pak, enggak. Saya tanya terus. Untuk buah naga Pak. Buah naga saya mau tanya. Itu saya juga lihat di YouTube. Untuk rambatannya itu yang paling murah itu adalah pakai pohon hidup. Iya. Saya pakai randu Pak. Iya. Ternyata yang subur itu malah randunya Pak. Alhamdulillah. Katanya nutrisinya sudah sendiri-sendiri. Kalau randu itu dari bawah. Iya. Kalau naga katanya di permukaan. Iya. Yang betul bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Kalau kita tanam buah naga itu akarnya kan selain di tanah kan juga di udara. Betul. Berarti paling enak kita mana? Mupuk tanah atau mupuk pohonnya langsung? Supaya efektif lebih baik Pak kalau masa pemulihan. Kemarin kan banyak pohon buah naga kan rusak semua kemarin kan, habis musim kemarau panas kemarin. Supaya cepat pulih semprot dengan ZPT sama N sama nitrogen cair. Tapi dosisnya jangan 1:10. 1/4 liter nitrogen, 1/4 liter ZPT, tambah air 15 liter, bukan dikocorkan Pak, semprotkan di pohonnya. Pohonnya buah naga. Kalau boleh tiap 3 hari Pak. Sampai pulih, akar-akarnya pulih lagi. Harusnya akar ini kan nempel di randu Pak. Akan dia menghisap dari randu juga sebagian. Terus yang kedua, kalau batangnya sudah dirasa sudah cukup semua, tambahkan KCL tiap minggu Pak, semprot KCL, gabung. Setelah semprot KCL, biasanya 1 minggu berikutnya sudah muncul buah. Lah Bapak kan butuh buah ini manis. Kalau boleh buatkan nutrisi Pak, supaya besar. Nutrisinya terbaik Bapak bisa buat dari ikan, boleh jeroan ikan itu Pak. Atau kalau seandainya Bapak ikhlas ya beli aja lele di blender gitu aja jadi Pak. Ingat rumusnya ya, 20% itu ikannya, 80% air kelapa sudah. Itu buat nutrisi. Nanti dosisnya berikan 50 mili per tangki Pak. Apanya? Gimana Pak? Bebas. Fermentasinya seperti kuteja ya, tertutup Pak ya. Baik. Bukan oksidasi, tidak boleh. Ayo, mana lagi kira-kira? Mari depan ini dulu Pak ya. Oke Pak. Minta maaf ke belakang Pak ya. Pekerjaan saya itu Bapak Ibu setiap hari dengarkan keluhan pasien. Jadi kalau dulu pasien bisa 100 per hari. Jadi pertanyaan begini, ini pekerjaan saya. Ayo mari Bapak. Baik Pak Bayu. Saya selama ini membudidayakan cacing Pak. Cacing, baik. Nah, di mana pakannya kita pakai pakan kohe Sapi. Baik. Terus petunjuk dari perusahaan itu difermentasi pakai M4 dan tetes. Nah mungkin ada formula yang lebih bagus untuk pakannya Pak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana dengan jeruk? Karena jeruk itu multi penyakit ya Pak. Untuk menghindari jeruk yang sudah mulai berbuah. Baik. Mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Pak. Untuk cacing, kalau cara saya pelihara cacing begini Pak. Kotoran sapi, cacing itu Pak minta maaf. Dia bukan butuh kompos, tapi dia butuh makanan yang sebenarnya. Makanan yang sebenarnya kalau kotoran untuk cacing, kalau saya secara pribadi, buatkan kotoran sapi sama kotoran ayam Pak. Perbandingannya 10:2 atau 5:1.
Terus apa yang dilakukan dengan kotoran ini? Bukan difermentasi, tapi dimasak. Dikukus. Kotorannya tadi masukkan dalam karung. Bapak cacingnya berapa banyak? Berapa meter? 2 kintal benih. 2 kintal benih berarti anggap aja sekitar 200 meter, enggak sampai lah ya, 100 meter lah anggap aja. Begini, 100 meter itu makannya dia setiap hari kan cuma 1 cm Pak. Jadi taburkan, kalau cara saya buat cacing. Setelah ini jadi, ini kita kukus Pak. Kukusnya itu dimasukkan air panas dok Pak. Tunggu sebentar, direbus, enggak sampai 5 menit, 1 hari 200 kilo. Berarti butuh cuma sekitar 100 kilo Pak per hari. Per hari. Nanti ketika di media begini, Bapak taburkan, oles kecil tipis seret ke sini. Jadi dicetok seret gini. Nanti dia akan makan, habis bersih. Kalau Bapak baik hati bisa tambahkan di situ ampas tahu kalau baik hati. Sebenarnya bisa difermentasi, tapi difermentasi itu panasnya kurang. Terbagus harus direbus. Jadi 1 drum itu isi air penuh dulu terus dimasukkan sud gitu Pak, 5 menit diangkat. Sudah. Iya, cuman untuk membunuh cacing liar dan racun Pak. Apanya? Air mendidih dulu baru dimasukkan. Begitu. 5:1 lah, 10:2. Kalau bisa kotoran ayamnya ayam petelur Pak ya, yang ada pakannya sedikit-sedikit. Terus yang kedua, Bapak bisa buat dari limbah rumah tangga Pak. Limbah rumah tangga, kalau ini difermentasi. Limbah rumah tangga 1, kotoran sapi 1. Tapi limbah rumah tangga yang sudah di dalam drum ini, sudah minimal 4 hari Pak. Ini kan sudah jadi asam nih. Ini 1 ditambah kohe sapi 1 dicampur jadi 1, fermentasi selama 24 jam, berikan ke ayam. Berikan ke cacing. Tidak ada apa-apa. Gimana? Bukan air cucian beras, bukan. Limbah rumah tangga, nasi semuanya itu. Sorry, begini. Kita kan sudah nyiapkan dulu nih timba, betul ya? Di sini kan ada air cucian beras, ada limbah rumah tangga kan dimasukkan. Limbah rumah tangga ini kan harus terendam cucian beras selama 4 hari dulu. Setelah 4 hari dia sudah jadi asam nih kondisinya. Asam ini baru dicampur dengan kotoran sapi. 1:1. Disimpan selama 24 jam minimal, baru diberikan. Begini Pak, jangan salahkan, cacing itu jadi miliarder paling gampang. 1 jadi 2 dalam waktu 2 bulan. Kambing 1 jadi 2 dalam waktu 6 bulan. Kambing ngarit, kalau cacing jadi pemulung. Apalagi Pak Mari. Saya pernah saya kasih kue ayam langsung itu pada lari Pak. Oh iya, panas Pak. Kalau kue ayam harus direbus dulu Pak. Terus Pak, itu kemarin kan gini, saya pernah juga budidaya cacing lumbikus itu. Iya. Kalau saya kan pemanfaatannya kan saya blender dikasih bibit bagus Pak. Iya. Terus saya itu gulung tikarnya itu karena kebun tetangga saya dijual. Jadi otomatis kan pada waktu itu saya makannya kalau nggak kotoran kerbau itu ya ampas tahu, sedangkan ampas tahu mahal. Kan sama orang Cepogo Sulawesi buat pakan sapi itu lah. Betul. Nanti begini. Jadi itu gagal. Terus sekarang tuh saya punya apa castingnya itu loh Pak. Iya. Sampai lebih dari 60 karung Pak. Sudah 4 tahun saya simpan itu Pak. Itu dimanfaatkannya biar saya bahagia. Media tanam. Media tanam langsung Pak. Enggak usah tambahin. Tetap tambahin kompos Pak. Gini loh. Casting itu adalah cuman ya kotoran sapi yang bercampur dengan tanah. Sampah yang bercampur dengan tanah. Dan itu pun keras Pak, itu pun liat.
Kalau kena air dia jadi liat. Nah, cocoknya jadi apa? Bukan jadi pupuk. Banyak orang salah mupuk pakai kascing, tidak jadi, Pak. Jadi kascingnya dijadikan sebagai media tanah atau menjadi media semai lah. Jadi tanahnya kan ngisi polybag itu, betul. Dan pasti bagus. Bapak Ibu, cacing itu sebenarnya andalan, cuman tidak saya ajarkan sih kadang-kadang. Karena ada orang yang beberapa mikir aneh tentang cacing. Cacing itu uniknya kan satu, cacing itu kan pemakan sampah sebenarnya. Jadi cacing maggot itu adalah pemakan sampah. Di dalam integrated farm kita Bapak Ibu, kalau lengkap semuanya, ada 20 yang harus kita pelihara. Kalau saya ajarkan semua, yakin Bapak Ibu pusing. Betul kan? Tapi bertahap saja, seadanya. Kalau seandainya sekarang punya cacing, dan hobinya cacing. Kalau punya gedung-gedung kosong, pelihara cacing, pelihara maggot, enak sekali. Cacing itu adalah ternak yang setiap 2 bulan satu jadi 2. Benihnya 1 kilo, 2 bulan jadi 2 kilo kok. Nanti rajin telurnya dikembangkan lagi, 2 jadi 4 terus begitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu buat, ini tolong dicatat baik-baik. Buat harga cacing harus bisa 7.000 per kilo. Nah, sebentar. Rebutan atau tidak? Rebutan, saya berani loh buat pakan ikan. Nah, betul kan? Iya, 15 saya berani. Kalau seandainya Bapak bisa buat cacingnya, sudah pinter ngolah cacingnya, tahu enggak masalah terbesar di setiap kota itu apa? Sampah. Bapak kan sudah bisa membuat nih proses fermentasi, buat kayak pupuk tadi kan? Kompos tadi, sampah tadi, tinggal campur kotoran sapi, olah baik-baik, olah kayak pupuk horti, bagikan ke cacing, luar biasa. Kalau Bapak tega loh ya. Cacing enggak usah dikasih makan apa-apa, Pak. Biosluri tadi, siramkan tiap hari selesai. Iya, itu makanan cacing. Saya aja dulu ngasih makannya Pak. Kerbau itu yang baru keluar Pak. Lah harus. Kalau yang udah lama. Enggak boleh. Harus yang baru keluar. Ini pun kotoran sapi dan kotoran ayam ya, Pak. Kenapa harus pakai kotoran ayam? Biar gemuk cacingnya. Lah kalau Bapak Ibu bisa buat nih, kepengen jadi orang hebat. Saya tunjukkan caranya, Pak. Punya tetangga enggak? Semua punya tetangga kan? Titipi timba semua. Timba, ember. Semua sampah rumah tangga masuk sini. Kalau ditanya terang-terangan, untuk apa? Saya ngasih makan cacing. Kalau cacing kan tidak ada orang iri. Kalau nanti kasih ayam iri. Nanti bonus cacingnya loh. Nah, coba bayangkan ya, satu kampung, satu RT yang 50 kakak, Bapak buat limbahnya, olah, tinggal tambah kotoran sapi, difermentasi kayak yang pupuk horti tadi, terus itu ditaburkan untuk kasarnya, Pak. Terus yang pupuk sapinya sebagian diolah kayak biogas tadi, keluarnya biosluri. Minumnya, anggap aja vitaminnya itu dari biosluri, serat kasarnya dari limbah rumah tangga ditambah dengan kotoran sapi. Modalnya berapa? Nol. Ember saja. Sebentar lagi bukan embernya Pak Isyari. Habis ini kepala dinas pertanian datang ke Bapak. Tidak kurang sampah Pak, gitu Pak. PU lagi nanti datang lagi. Loh bukan, Bapak akan dibuatkan tempat sendiri yang besar Pak. Bukan membantu kebersihan kota, begini loh. Meningkatkan produk unggulan. Dari sampah yang menjadi masalah, keluarnya pakan ikan. Keren enggak kira-kira? Kembangkan Pak. Kalau sudah punya, tahu ilmunya, kalau minta maaf ya, kalau sudah tahu ilmunya, cacing itu gampang-gampang susah Pak. Kalau orang enggak sabar enggak jadi kok, lari kok cacing kok. Orang enggak sabar tikus datang ya habis kok. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, silakan. Gudang mangkrak banyak Pak. Loh, fair. Nggak usah di kotak-kotak. Ngapain tim satu ruangan penuh, buat aja selesai.
Fair, betul. Ini apalagi rumah walet Pak, bawahnya kasih cacing, bahagia itu walet itu Pak. Kan butuh lembab. Apanya? Selama ini saya pakai untuk medianya saya pakai blotong Pak. Blotong boleh. Ampas. Tapi nanti kan begini Pak, media ini casingnya pun dijadikan media lagi tidak masalah Pak sebenarnya. Tidak masalah. Jadi tidak harus dibuang semuanya, tinggal tambah seratnya aja. Kira-kira bisa begitu? Oke, baik. Mana ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oh yang jeruk, sorry jeruk. Oke, di sini aja lah. Jeruk penyakitnya Bapak Ibu nomor 1 paling banyak yang ditakuti orang adalah virus, betul ya? Virus itu tidak ada obatnya. Virus itu tidak ada obatnya. Obatnya virus hanya satu, antibodi. Supaya tanaman tidak terkena virus, berarti tanaman tidak boleh kekurangan. Ini kunci Pak, tidak boleh kurang makan. Terus yang kedua diusahakan tidak stres. Kemarin kan sudah membuat kuteja ya, kunyit temulawak jahe, membuat insek dan fungi juga kan. Minta tolong buatkan insek dan fungi tapi pakainya air kelapa. Jadi dibuat kayak kuteja. Betul. Caranya seperti air kelapa. Jadi bukan dioksidasi tapi difermentasi tertutup. Bahannya cuma 2, lengkuas dan kunyit. Jamurnya yang di batang kena lengkuas habis. Kunyitnya semprotkan rutin supaya apa? Antibodinya dia kuat. Terpisah, tidak boleh jadi satu. Nanti ketika nyemprot jadi satu. Nah, terus yang ketiga, penting ini tidak boleh kekurangan makanan. Berarti pupuknya harus selalu tersedia. Supaya aman ketika pohon sudah mulai berbuah, jeruk kan tidak mengenal musim, Pak. Jeruk kan sepanjang tahun. Karena jeruk sepanjang tahun, usahakan setiap bulan dipupuk. Kompos horti tadi. Lah kalau Bapak sudah punya cacing, kan sudah punya P nih, tinggal nambah ayam sama kambing supaya jeruknya jadi manis seperti itu. Terus yang kedua supaya tidak stres, kita kasih penenang. Penenangnya jeruk itu apa Bapak Ibu? Jeruk. Buatkan vitamin C yang dari jeruk. Caranya bagaimana? Buah-buah yang tidak terpakai, buah-buah yang sudah terlalu tua, busuk, Bapak olah, dijadikan pupuknya belum. Itu anti stresnya jeruk. Cara ngolahnya jadikan set PT. Set PT yang bahannya jeruk. Tunggal Pak. Tunggal boleh. Mari Pak. Untuk ini jamur, masalah jamur tadi. Iya. Kalau di hari sawit itu yang sekarang masalah itu ganoderma. Iya. Sampai sekarang tidak ada obat. Betul. Iya. Ini untuk dengan ini Lengkuas. Lengkuas dengan air kelapa harus Pak. Tapi minta tolong dosisnya disesuaikan. Kalau serangannya parah, usahakan 0,5 liter per tangki. Dosisnya ditambah. Bapak Ibu sambil belajar terus ya nanti. Karena apa? Percayalah penyakit tambah lama tambah banyak. Betul atau tidak? Nah Bapak Ibu sambil belajar, sambil coba begitu. Kalau yang mikir banyak orang nanti kalau nemu ilmu-ilmu baru tampilkan di grup untuk berbagi. Kalau saya sendiri penelitian kan minta maaf Bapak Ibu. Kalau orang penelitian jangan bilang penelitian, main-main. Sambil ketemu. Ketemunya sama ilmu gadukmologi. Tahu ilmu gadukmologi? Digaduk-gaduk. Dicocok-cocokkan gitu ya. Mari Ibu ya. Iya, rata-rata semua okulasi seperti itu, Bu.
Jadi kalau bawahnya itu rata-rata kan begini, sebenarnya Bapak Ibu, pembenih atau penangkar benih itu kan harusnya tanamannya sudah yakin, satu, bebas virus. Yang kedua, itu sudah bersertifikat. Tetapi sekarang kan semua orang kadang-kadang jadi penangkar. Ini yang menyebarkan virus kadang-kadang itu, yang repot. Betul. Karena menggiurkan kan Pak jual bibit itu. Iya. Oh gitu ya. Mari Mas ya. Ini Pak yang semalam yang masih Pak pakai mic aja Pak, enak Pak. mau tanya yang semalam Pak biar lebih jelas lagi Pak terkait ini yang kulit kopi itu Pak. Iya. Kan kalau kulit kopi tersedia cuma pada saat kopi itu panen kan Pak. Betul. Terus kalau misalnya dihubungkan dengan sebagai pakan kambing mungkin tidak mencukupi kan Pak kalau cuma itu aja gitu. Terus sementara kalau kemarin saya dengar dari Bapak kan kira-kira perlu 2 kambing, sementara kamu setiap hari kambing aja ada 4 kilo gitu. 8 kilo berarti. Nah itu untuk memenuhi pakannya itu dan juga untuk siklus ininya Pak dari kambing jadi pupuk untuk kopinya lagi gitu Pak. Iya. Sama kopinya supaya bisa berbuahnya sepanjang musim gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ini Pak rumusnya. Kalau Bapak punya 1 hektar yang bisa keluar 3 ton kopi, itu menghasilkan 600 kilo kulit kopi. 600 kilo kulit kopi. Kemarin ingat baik-baik ya, kulit kopi tidak diberikan tunggal, betul kan? Ditambah dengan hijauan yang sebagai naungan. Perbandingannya 1:1. 2 ekor kambing Pak kali 4 kilo sama dengan 8. 8 kali 300 Pak ya. 360 hari berapa Pak ini Pak? 2000 berapa ini? 24 tambah 48. 2880. Ini kebutuhan kita. Berarti kurang 1,2 ton lebih Pak ya, 1,6 ton lah ya kebutuhannya. Bapak penuhi dari hijauannya. Hijauannya. Hijauan dari hijauannya Pak. Ngarit. Bukan ngarit itu, dari itu rambanannya itu loh Pak. Peneduhnya. Naungannya, betul. Lah 600 kilo ini Pak, Bapak buat fermentasi ini bisa diberikan 1 harinya 2 kilo, kadang-kadang tidak sampai. Kalau ini sudah pakan ini kering, ini tidak sampai 4 kilo Pak, ini paling bisa cuma 2 kilo. Jadi kalau kambing Bapak Ibu pakannya kering, fairnya malah cuma 1,5 kilo pakan per hari. Kalau kering, tetapi karena ini masih ditambah dengan hijauan paling jadi 2 kilo Pak. Tapi seandainya kambingnya besar dan punya anak, kan jelas kurang juga. Tolong dikasih dari rambanannya. Syukur-syukur setahun bisa panen 2 kali Pak. Kopinya. Kalau setahun 2 kali selesai. Kalau Bapak lakukan persis seperti apa yang kita buat, kotorannya diolah, dikembalikan kayak tadi, saya yakin keluar 2 kali Pak. Karena kopi saya yang di atas itu, yang di sana itu Bapak Ibu, itu tidak pernah berhenti berbuah. Sampai sekarang. Tanpa ditambahin misalnya kayak kemarin apa gitu Pak, pupuk apa gitu. Oh untuk pupuknya, pupuk hortinya lengkap Pak, ada ayam, ada kambing, ada sapi Pak. Kalau seandainya sapinya tidak ada, lah cukup ayam dan ini sapinya Bapak ganti dengan unsur-unsur P. Unsur P apa kira-kira Bapak Ibu? Bonggol pisang boleh, batang pisang boleh, jerami boleh. Untuk komposnya. Nanti sisa-sisa kambing Bapak jadikan di situ juga ngandung unsur P, Pak. Di rumput-rumputan itu. Daun-daunnya, seandainya nih Bapak kasih daun atasnya kleriside atau daun gamal gitu kan. Kan tidak mungkin semua habis, betul atau tidak? Sisa-sisa rampahnya dijadikan pupuk sekali. Sisa pakannya diolah jadi pupuk horti.
Jadi pakan ini Pak, tidak harus Bapak habiskan sekaligus, simpen dulu dalam karung waktu proses digunakan. Saya aja tidak punya kopi Pak, tapi stok saya setiap bulan pasti ada di atas 20 Pak ton. Dan itu sepanjang tahun ada. Karena kulit kopi termasuk murah. Ya, ada 200 meter dari sini ada. Mari Pak ya. Tidak perlu. Mari Bapak. Assalamualaikum Mbak Bayu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Selamat. Mungkin kemarin udah bertanya tapi ini mau tanya SPO-nya. Saya kan baru mau mulai penanaman, rencananya kan rumput. Kemarin saya kan daftar di Perhutani yang tanahnya itu tada hujan. Terus saya dititipin pohon jati yang ininya kan kecil-kecil. SPO-nya pertama kali itu gimana Pak? Jadi biar saya juga tidak merusak titipan dari Perhutani, terus saya bisa manfaatin apa yang ada di situ Pak. Karena mungkin baru kali ini saya gitu. Terima kasih Pak. Baik. Jadi begini untuk SOP-nya Pak. Kalau rumput pas hujan gini ditanam Pak. Rumput itu tidak perlu buah kan Pak. Yang Bapak butuhkan tanamannya kan hijau kan. Berarti pupuk yang digunakan jelas pupuk yang mengandung urea. Nah, terus yang kedua supaya tidak merusak ya jarak tanam dari pohon itu kasih jarak 0,5 meter atau 1 meter. Terus yang kedua pupuknya pohonnya pasti akan hijau Pak. Ketika Bapak mupuk rumput jatinya pasti ikut hijau. Karena itu hukum. Jadi kalau untuk rumput pakcong dan sebagainya, pemupukannya kalau boleh setiap 2 minggu Pak. Dikocor. Sebenarnya begini Bapak Ibu, cara paling praktis kalau untuk rumput ya, ini saya cari paling instan, murah, gratis, tidak perlu katalis. Kalau mau buatkan sapi tank kayak tadi, biogas tadi. Kotoran sapi masukkan sapi tank Pak, keluarnya jadi biosluri kan. Bioslurinya ini supaya N-nya naik, Bapak tinggal tambah kotoran ayam di luar. Ya kayak pupuk horti tadi loh Pak, di luar sudah. Karena untuk rumput saja kan tidak usah modal banyak-banyak lah Pak gitu loh. Tidak usah pakai katalis, artinya Bapak ikhlas ya jangan 1 karung 1 Pak. 5 karung 1 gitu aja. Boleh, tidak apa-apa. Betul. Jadi konsepnya tadi, kalau tanam rumput dimakan sapi, kotoran sapi kembali ke rumput Pak. Cuman itu aja. Oke, siap. Daun jati untuk pupuk dia kurang karena P-nya juga rendah. Karena dia keropos Pak daun jati. Enggak terlalu bagus. Ya bagus untuk jati itu sendiri sebenarnya. Tapi jati buktinya enggak ada kok. Biarpun dipupuk banyak gitu ya tetap 10 tahun ke atas kok Pak. Diperpendek nggak bisa ya Pak? Iya, bisa sebenarnya Pak. Kayunya enggak akan bagus. Mari Pak ya. Terima kasih Pak Bayu. Iya baik. Yang saya tanyakan pertama mengenai pH tanah Pak. Iya. Untuk Horti ya, setelah nanti aplikasi pupuk BSM dan segala macam, itu untuk pH tanahnya apa perlu diperhatikan atau tidak? Harus. Oh tetap ya Pak ya. Tetap harus diperhatikan. Tetap diperhatikan. Terus misalnya ngedrop itu perlakuannya bagaimana Pak? Beri abu Pak. Abu ya. Nggak perlu dolomit sudah nggak. Saya tidak pernah setuju dengan dolomit. Tidak disarankan gitu? Tidak disarankan. Oke siap. Ya, soalnya begini, dolomit itu justru membuat tanah semakin asam. Jadi lebih baik dolomit itu ditabur Pak hari ini basah, tapi setelah itu lebih asam. Apakah buktinya kalau dia akan asam? Dia akan tumbuh jamur lumut di sana. Lumut itu tumbuhnya di asam. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan batu kalau tidak asam. Terus yang kedua, pembenah tanah harus dilakukan rutin Pak.
Kalau perlu dosisnya ditambah. Supaya apa? pH jadi netral. Yang menetralkan pH itu bukan tambahan, tapi tanah itu sendiri. Bapak pernah masuk tanah sawah lumpur? Baunya bagaimana? Itu karena dia asam. Tetapi dia ketika berubah menjadi basah, baunya berbeda. Cirinya begini, tahu ketiak? Bau enggak ketiak kita? Kaki kita bau atau tidak? Kaki kita baunya apa? Beda enggak baunya kaki sama baunya ketiak? Bakterinya beda. Betul kan? Nah, kalau kita bisa membuat tanah yang baunya Bapak Ibu sudah nempel, terus itu berarti tanahnya asamnya terlalu tinggi. Bagaimana caranya? Kalau cara paling gampang ya satu, kasih tawas. Sebenarnya kalau paling cepat sebenarnya bukan dolomit Pak, tawas. Tetapi kalau tawas kan juga mahal juga. Karena itu kalau mau gunakan pembenah tanah yang rutin, yang banyak. Sudah itu aja. Ada lagi kira-kira? Terus yang kedua Pak, maaf. Yang kedua ini rumah saya itu dekat dengan pasar induk buah, baik, dan sayur. Nah di situ dia itu ada divisi khusus yang mengolah limbah itu untuk keperluan Pemkot. Betul. Tapi sebagian dijual ke masyarakat. Iya. Nah, ini sekiranya mungkin BSM ala BSM ini bisa memaksimalkan bagaimana Pak caranya? Baik. Terima kasih. Kalau Bapak punya limbah banyak, nomor satu, bisa diolah jadi pakan ternak. Contoh, ini limbah buah atau sayur Pak? Limbah sudah kering. Sudah dikemas karung. Oh, sudah pupuk maksudnya? Iya, sudah bentuk kompos ya. Sudah bentuk kompos. Kalau itu jadi ya pupuk, jadi pupuk biasa Pak, media tanah. Gini Bapak Ibu, apa sih beda pupuk kita dengan kompos yang di luar? Saya tunjukkan fair. Orang-orang buat kompos itu kan kering Pak, betul kan? Berani enggak Bapak Ibu gunakan kompos kering tadi, terus satu pohon cuma 1 sendok begitu? Ada hasilnya atau tidak? Enggak ngefek. Fair. Jadi yang namanya kompos, kenapa sih beda? Caranya beda. Kompos ini cuma dikembangkan ya komposnya itu aja. Jadi dia dibunuh, dijadikan tanah begitu saja. Hasilnya adalah jadi media tanam. Kalau tidak jadi media tanam, 1 pohon bisa sampai 1 kilo. 1 hektar bisa sampai 10 ton, 20 ton. Ini yang dibutuhkan untuk komposnya. Kalau caranya buat seperti ini, khasiatnya tidak cepat Pak Bu. Karena itu yang saya katakan begini loh. Bapak Ibu, yang saya ajarkan ini adalah ilmu terbaru dalam dunia perkomposan. Kenapa saya katakan ilmu terbaru? 1 hektar kalau pakai kompos gini butuhnya 500 karung. Kalau 500 karung 1 hektar, ngangkutnya saja biayanya ngeri Pak. Karena itu saya rubah jadi 50 aja masih diprotes orang kok. Betul atau tidak? Nah, karena itu kalau kompos ini cuma jadi media tanah. Yang Bapak Ibu lihat tadi itu semua itu zat aktif. Sampai minta maaf, hasil yang sudah matang pun, yang sudah matang tadi Pak, kalau boleh saya katakan fair, itu isinya vitamin Pak. Vitamin B1, B6, B kompleks, B12 ada di situ semuanya. Jadi seandainya Bapak tanam cabai atau tanam tomat, tempelkan langsung di kompos tadi, tidak mengalami layu. Kok bisa tidak mengalami layu? Karena dari dedak tadi ketika kita terproses, itu salah satu keluar vitamin B1-nya. Biasanya kalau orang nanam kena komposnya mati atau hidup? Mati. Layu paling enggak, betul atau tidak? Kalau sudah mateng kayak tadi, kenakan di tanamannya Pak, langsung hidup, langsung seger, tanpa mengalami layu.
Itu yang terjadi. Jadi kalau saya minta tolong, kalau kita buat pupuk nanti ini Bapak Ibu, dosisnya memang kecil. Karena itu banyak orang tidak percaya. Karena tidak percaya, tolong praktekkan dulu. Paham ya? Saya ulangi tetap di situ. Ada lagi mau bertanya kira-kira? Atau kita sambil santai break dulu, ada jam berapa tuh ini? Oh masih lama kok ini. Ambil break dulu, breaknya sudah siap belum? Iya, saya tadi dibilangin nanti ada break katanya gitu. Iya, mari. Gimana? Makasih Pak Bayu. Ini mengenai ayam puyuh Pak. Itu saudara ikut kemitraan Pak. Iya Pak. 1000 ekor itu setiap minggu butuh 4 kantong, harganya 400.000. Nah itu kalau 1 bulannya sudah di total 6.400.000, belum apa itu bibitnya itu 6.500 dari perusahaan. Nah itu mohon pencerahannya Pak. Makasih. Kalau untuk ayam potong Pak, kalau kemitraan memang puyuh. Puyuhnya 1.000. Telurnya dihargai berapa Pak? Per 100-nya. 1. 4 kali 50. Harganya berapa Pak pakannya tadi Pak? Per sak 400.000 tiap minggu, jadi total 1 bulan itu hitung 6.800 Pak. Baik, ini masih untung sedikit Pak ya. Masih untung 1 juta kurang sedikit per bulannya. Jadi kan begini Pak, bagaimana meningkatkan? Kalau kemitraan kita kan jangan ngurangi pakan, jangan nambah apa Pak. Yang perlu kita tingkatkan adalah bobot telurnya. Seandainya biasanya kan 100 butir kan 1 kilo Pak. Ini kita bisa buat ke 90, tapi ternaknya bagus dan presentasinya bukan lagi 80 tapi bisa ke 85. Apa yang bisa membuat ini? Buatkan nutrisi Pak. Nutrisi supaya puyuhnya telurnya lebih rajin dan telurnya lebih baik. Cara membuatnya carikan yuyu Pak. Tahu yuyu? Apa? Kepiting sawah. Carikan kepiting 2 kilo, beri tambah air kelapa 8 liter. Ini dijadikan untuk minumannya Pak. Ini untuk meningkatkan produktivitas telur. Terus yang kedua, kalau seandainya mau supaya metabolismenya jadi baik, berarti kalau bapak-bapak ya, seandainya mau pakai booster feed. Kalau tidak mau pakai booster feed bisa buat sendiri. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Itu terus ditambah air kelapa, disimpan, nanti dosisnya anggap aja 1 tutup untuk 1 liter air. Itu untuk meningkatkan metabolisme. Tujuannya metabolisme apa? Makanan yang diolah akan diserap lebih banyak sehingga kotorannya tidak bau. Kalau kotoran puyuh kan rata-rata bau. Baunya itu karena metabolismenya dia tidak baik sehingga banyak makanan yang terbuang. Tapi kalau metabolismenya baik, makanannya terurai sempurna, kotoran tidak bau, telurnya pasti lebih besar. Seperti itu. Kalau pakan gini Pak, kalau kita buat fermentasi untuk puyuh,
Pakan puyuh itu bisa kita ganti sih sebenarnya. Jadi buat sendiri Pak konsentratnya. Ini pakan saduran ini berarti sudah toh. Kalau harga 400 kan bukan pakan pabrik, pakan campur berarti dia. Lah kalau mau pakan campur lebih murah, pakan yang ada ini Bapak ganti separuh dengan jagung. Terus habis gitu difermentasi kayak tadi Pak, ditambah dengan bosorfit tadi. Itu seperti itu. Dan itu nanti akan meningkatkan yang pertama, kuning telurnya kan berwarna jingga Pak. Terus yang kedua, rasanya kenyal. Telurnya beda rasanya. Kemarin nyoba tuh telur yang kita produksi ya, beda kan? Itu seperti itu. Saya dulu telur puyuh Bapak Ibu, puyuh itu sejarah bagi saya. Puyuh itu unik. Telurnya itu adalah kolesterol tertinggi di dunia. Tapi paling bagus untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun untuk kecerdasan otak. Yang keren satu, daging puyuh non kolesterol. Kalau orang sakit jantung, orang sakit kolesterol tinggi, supaya kolesterolnya bisa normal, makanlah daging puyuh. Itu yang saya sampai hari ini masih unik. Saya dulu Pak pelihara puyuh cuma 300 ekor Bapak Ibu. Staf saya 20 orang. Saya ini mikir ini 300 ekor itu sehari telur paling 240, waktu itu masih murah ya, dapat 200.000 per hari gitu aja. Gara-gara itu saya olah, jadi saya ambil cuma 10% Pak. Jadi dari 240, 250, saya ambil cuma 20 sampai 25 butir setiap hari telur. Saya pilih yang bagus-bagus saya tetaskan. Tapi saya kasih pejantan ya. Setelah saya tetaskan, saya sama ngambil cuma 10% aja setiap hari. Dalam waktu setahun Pak, dari puyuh 300 jadi 20.000. Dari penghasilan 700.000 per bulan waktu itu, saya bisa berubah menjadi 20 juta per bulan. Dari telur puyuh. Tapi tolong jangan ke sana dulu lah. Saya tidak senang puyuh karena Bapak Ibu harus siap uang banyak. Jangan dulu, ayam aja. Sabar gitu ya, tidak apa-apa kan ya. Nanti kalau ini sudah jadi, semua ketata, ayo kalau mau apa kita bantu. Seperti itu ya. Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih banyak. Kenapa saya katakan begitu? Bapak Ibu datang ke sini jauh-jauh dengan pelayanan seadanya. Kami mohon maaf jikalau masakan, tempat semua ada yang kurang baik. Apalagi ketika saya titipkan Bapak Ibu di rumah-rumah warga. Itu sebenarnya kan salah satu dari visi kami untuk membangun kebersamaan dengan warga. Jadi kalau seandainya atas nama mereka, pelayanan, makanan, tempat kurang memenuhi, saya mohon maaf. Terus yang kedua satu, semua ilmu tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, itu adalah ilmu dasar. Ketika Bapak Ibu tekun melakukan, pesan saya, percayalah, asal tekun saja melakukan, nanti akan dibukakan rahasianya. Di semua YouTube saya semua sudah saya bicarakan. Cuman kadang-kadang masuknya kapan itu belum tentu. Jadi ketika jalan, oh iya ini gitu nanti, oh iya ini gitu. Tapi percayalah semua itu apa adanya. Terus yang paling penting lagi, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang sukses. Jadilah orang-orang yang berhasil. Kenapa saya butuhkan itu? Karena bangsa kita butuh contoh. Nah, kita mengharapkan dari yang lain tidak bisa, dan dari Bapak Ibu yang sudah mau korban waktu, korban biaya, korban semuanya, saya mohon pengorbanan Bapak Ibu jangan sampai di sini, lanjutkan lagi dengan mendapatkan hasilnya. Bangsa kita butuh contoh, butuh pemimpin, butuh figur. Nah, semua orang di dunia kepengen banyak yang sukses, tetapi hanya kepengen saja. Jalan satu-satunya ayo bangun dari mimpi, ayo bangun dari tidur dan kita melangkah. Saya sendiri secara pribadi Bapak Ibu minta maaf jikalau banyak kekurangan, mungkin salah bicara atau tidak memuaskan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ingat baik-baik, kita adalah keluarga besar. Jadi di grup ini ada nanti Pak, tenang saja, grup ini akan kita pantau karena saya butuh Bapak Ibu.
Saya butuh Bapak Ibu supaya berhasil. Kami lebih butuh, Pak. Jadi kalau semua berhasil, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita melihat kita menolong banyak orang, memberi manfaat kepada banyak orang, dan kita memberi dampak minimal satu. Kita sudah menanam yang baik untuk bangsa ini. Seperti itu Bapak Ibu, saya terima kasih banyak. Nanti kalau seandainya ada yang belum masih santai, boleh duduk-duduk di sini. Saya juga masih di sini beberapa jam. Kalau ada pertanyaan masih boleh ngobrol. Begitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.